Akibat dari li'an sudah dijelaskan dalam hukum keluarga Islam. Di Indonesia oleh Ansari, akibat adalah perceraian antara suami istri. Bagi suami, istrinya menjadi haram untuk selamanya jika istri selingkuh. Ia tidak boleh rujuk ataupun menikah lagi dengan akad baru. Bila istrinya melahirkan, anak yang dikandungnya tidak bisa diakui dalam keturunan suaminya. Hai, masih bersama saya, Mr. Z bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Menuduh selingkuh, apalagi yang dituduh adalah istri sendiri, kalau itu tidak benar, itulah kesalahan yang tidak bisa dimaafkan. Mungkin kita pria sedang emosi dan marah. Mungkin kita laki-laki sedang diuji. Namun jangan sampai kita suami menuduh istri selingkuh. Padahal itu belum tentu benar. Saya ingin membacakan sebuah artikel untuk mengantarkan ulasan malam ini. Langsung untuk Anda. Satu kesalahan suami kepada istri yang tidak bisa dimaafkan. Dalam rumah tangga, di antara pasangan tentu banyak terjadi masalah, ketidakcocokan dan tantangan, perselisihan dan pertengkaran. Namun, terdapat sebuah kesalahan suami tidak bisa dimaafkan dalam Islam. Apakah kesalahan fatal itu? Manusia ternyata salah dan dosa. Itu adalah tempatnya. Kita sering membuat kesalahan kepada orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk saling memaafkan. Begitu pula dalam kehidupan rumah tangga, tak jarang suami dan juga istri mengalami pertengkaran karena kesalahan-kesalahan kecil yang dilakukan satu sama lain. Jika kesalahan kecil seperti itu terjadi, salah satu contoh, belum membuatkan kopi, lupa menjemur handuk, belum sempat masak misalnya, atau pergi tanpa berpamitan. Mungkin itu persoalan kecil dan masih bisa dimaafkan. Ternyata ada kesalahan suami yang tidak bisa dimaafkan selama hidupnya. Apakah itu? Itu adalah
menuduh istri selingkuh. Kesalahan suami yang tidak bisa dimaafkan dalam Islam adalah menuduh istri melakukan perbuatan zina dengan laki-laki lain. Akibat dari kesalahan ini bisa saja hukuman rajam bagi istri atau cerai untuk selama-lamanya. Dikutip dari Fikih Keluarga Terlengkap oleh Rizim Aizid, menuduh zina istri dengan laki-laki lain tanpa adanya bukti yang jelas hukumnya haram dan dosa besar. Perkara ini termasuk dalam kesalahan suami yang tidak bisa dimaafkan dalam Islam. Tuduhan zina itu sangat fatal jika sang istri ternyata tidak melakukannya dan merupakan wanita salehah baik-baik. Dalam firman-Nya Allah dalam surat An-Nur ayat 4-5 yang artinya orang-orang yang menuduh berzina terhadap perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka para penuduh itu 80 kali, dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik, kecuali mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan suami yang menuduh istrinya berbuat zina, padahal tidak demikian, ke dalam hal-hal yang membinasakan. Beliau bersabda, hindarilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Ada yang bertanya, apakah 7 hal itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan perang, dan yang ketujuh adalah menuduh istri melakukan zina sementara mereka adalah wanita suci dan wanita baik-baik yang sudah menikah. Ada 2 kemungkinan yang terjadi atas tuduhan suami terhadap istri yang berzina. Pertama, apabila memang terbukti istri melakukan perbuatan keji itu, maka istri harus menerima had hukuman berupa rajam. Sementara itu, apabila tuduhan kepada istri yang dituduh berzina itu tidak benar, maka kedua pasangan dijatuhi hukuman li'an atau perceraian yang tidak boleh rujuk kembali selama-lamanya. Maulana Muhammad Ali dalam Islamologi, paduan lengkap memahami sumber ajaran Islam, rukun iman, hukum dan syariat Islam, menjelaskan bahwa li'an adalah bentuk perceraian antara suami dan istri yang disebabkan karena suami menuduh istri berbuat zina sedangkan ia tidak memiliki bukti dan istri menolak tuduhan tersebut.
Akibat dari li'an sudah dijelaskan dalam hukum keluarga Islam. Di Indonesia oleh Ansari, akibat adalah perceraian antara suami istri. Bagi suami, istrinya menjadi haram untuk selamanya jika istri selingkuh. Ia tidak boleh rujuk ataupun menikah lagi dengan akad baru. Bila istrinya melahirkan, anak yang dikandungnya tidak bisa diakui dalam keturunan suaminya. Ya, begitu ya. Artinya adalah ini miris. Kita ke Mbak Imbong dan Paula Verhoeven. Hampir sama dengan apa yang saya utarakan dan saya bacakan tadi. Ketika suami menuduh istri selingkuh, kalau itu memang benar, haram bagi istri untuk melanjutkan hubungan dengan suami. Ya. Tetapi kalau itu tidak benar, maka haram baginya untuk kembali, karena harus meminta maaf dan bertaubat. Jujur saja, dalam kasus yang terjadi, Paula Verhoeven yang dituduh selingkuh oleh Mbak Imbong, dengan berbagai penjelasan yang disampaikan oleh sang pengacara, itu sangat menyakitkan. Sementara Paula Verhoeven yang dituduh oleh suaminya sudah mengatakan, sudah membuat pernyataan bahwa tuduhan itu tidak benar. Kalau melihat dari apa yang saya sudah bacakan tadi, dan penjelasan Paula Verhoeven, artinya adalah tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk bisa disatukan. Karena itu adalah tuduhan yang sangat keji apabila istri tidak melakukan namun dituduh melakukan. Itu tuduhan yang teramat sangat keji bagi istri yang tidak berbuat berzina lantas dituduh suami berzina. Saat ini sedang berlangsung sidang terkait dengan gugatan Mbak Imbong terhadap Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan terkait dengan perceraian dan hak asuh anak. Berkaitan dengan perselingkuhan, perzinahan, mungkin hakim di Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak akan secara gamblang untuk pembuktiannya.
hanya mencari pengakuan, bukan mengejar pengakuan. Ketika ini tidak bisa dibuktikan, maka artinya adalah tuduhan serius ini tidak benar. Saya ingin bertanya, apakah ketika istri dituduh selingkuh dan itu tidak benar, apakah masih berharap bahwa suaminya kembali menjadi suaminya? Suaminya kembali menjadi pendampingnya. Ayat tadi mengatakan bahwa jika tuduhan itu tidak benar, namanya li'an. Artinya, ya berpisahlah. Tidak bisa lagi untuk disatukan. Ya kebetulan Mbak Imbong dan Paula Verhoeven adalah agama Islam, maka akan menganut masalah persengketaan gugatan cerainya di pengadilan agama, menganut ayat ini. Dan saya meyakini Paula Verhoeven tidak melakukan apa yang dituduhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.